Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae Romo Albertus Manius Herwanto Triwahyu Nugroho Odo Karmel. Romo Albert, biasa dipanggil demikian, lahir di Yogyakarta 19 November 1958. Beliau tamatan dari Seminari Petrus Canisius Mertoyudan, Magelang, lalu kemudian bergabung dalam Ordo Karmel. Riwayat pendidikan, beliau menempuh pendidikan di STFT Widya Sasana hingga tahun 1984, lalu kemudian menempuh sarjana filsafat teologi S2 pasca sarjana pada tahun 1986. Lalu kemudian beliau memperoleh Master Management di Universitas Katolik Amerika Washington DC pada tahun 1993. Lalu riwayat pelayanan beliau pernah mengajar di SMA Dempo atau SMA Santo Albertus Malang, lalu kemudian juga pernah mengajar di Santo Paulus Jember sebagai kepala sekolah, juga sekaligus sebagai pengajar di sana. Lalu kembali lagi menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Dempo dari tahun 2002 sampai 2007. Selanjutnya beliau melayani sebagai Asisten Jenderal Ordo Karmel untuk wilayah Asia, Australia, Oceania, sekaligus Ketua Komisi Internasional Justice and Peace Ordo Karmel dan tinggal di Roma pada tahun 2007 sampai 2013. Beliau juga menjadi Board of Trustees dari Titus Brandsma Institute Manila, Filipina, mulai 2016 hingga sekarang. Beliau juga pernah melayani sebagai Rektor Universitas Katolik Widya Karya pada 14 Januari 2015 dan mengakhiri tugas sebagai Rektor pada akhir Maret 2020. Dan sekarang beliau bertempat tinggal di Wisma Yohanes Dari Salib, Jalan Gresik. Bicara kedua pada sesi ini, kepada Romo Albert kami persilakan. Mari kita beri tepuk tangan. Saudari dan saudara, para suster, bruder, frater, Romo, selamat pagi. Mari kita awali sesi yang kedua ini dengan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar
dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menarik, temanya adalah Angelo Pauli yang berminat kepada orang kecil, maka ketika saya minta kitab suci, diberi kitab suci kecil juga ya. Dan tulisannya juga kecil-kecil. Jadi itu cocok sekali. Jadi kita konsisten dari awal sampai akhir ya. Tema yang kita akan dalami pada sesi kedua ini seperti terpampang di sana. Tadi ketika Romo Edison menyebut bahwa sesi kedua itu akan bicara tentang Angelo Pauli dan spiritualitasnya, saya terkejut karena di undangannya bukan begitu ya. Jadi kalau saya menjalankan ini itu sesuai dengan pesan dari panitia, bukan pesan dari pembicara pertama ya. Ya, oke. Tema yang kelihatannya cukup sulit ya, untuk dibahas, tetapi rupanya karena sulit itulah maka perlu dibahas ya, dan perlu kita dalami bersama. Kita lihat yang tidak berfungsi. Tadi dibesarkan itu. Oke, jadi singkatnya yang bagian pertama itu mau bicara tentang yang bagian pertama itu bicara mengenai catatan-catatan lebih dulu ya. Mesti jujur, mesti objektif gitu, sedikit objektif karena ini sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan. Topik ini cukup sulit. Karena bicara tentang relevansi. Ya, topiknya sulit karena bicara relevansi. Tadi pembicara pertama, Romo Edison, sudah menyampaikan bahwa kebanyakan referensi dan sumber-sumbernya itu memang bahasa Itali yang saya tidak menguasai, tidak seperti Romo Edison ya, yang memperoleh doktor di Roma gitu ya. Jadi Romo Edison ini sudah dokter, tidak botak-botak, saya sudah botak, tidak dokter-dokter ya. Nah, itu bedanya di sini. Oke? Sehingga kemampuan untuk membaca siapa Angelo Pauli dan bagaimana kehidupannya dan seperti yang tadi sudah diuraikan oleh Romo Edison itu sangat minim. Maka kalau nanti yang disampaikan itu banyak sekali kekurangannya, mohon dimaklumi. Itu asalnya dari situ ya.
Jadi itu saya kira tanggung jawab Tuhan juga ya. Romo Edison mendapat kesempatan lebih banyak, tidak hanya belajar dalam bahasa Itali, belajar patrologi, kemudian sempat masuk ke museum tadi itu, berani sendirian di situ karena biasanya orang lain tidak berani karena takut di situ ada setan ya kan. Nah, Romo Edison berani masuk sendiri karena setannya dia sendiri ya. Oke. Atau minimal setan-setan yang ada di situ adalah temannya dia gitu ya. Jadi tidak akan. Kemudian ketika kita bicara mengenai relevansi itu minimal ada dua yang mesti digali. Ya, maka di situ dikatakan hal yang mau digali itu relevansinya berarti mesti paham siapa itu Angelo Pauli. Syukur kepada Tuhan, Romo Edison sudah menjelaskan, pembicara kedua tidak perlu membicarakannya lagi ya. Dianggap semua sudah tahu kecuali yang tadi hadir tapi tidak mendengarkan ya. Atau hadir mendengarkan tapi tetap nggak ngerti juga, ya, itu bisa juga begitu ya, nggak masalah. Ya. Nah, itu. Lalu yang kedua itu juga sulit, karena panitia mintanya itu relevansi ya pelayanan Angelo Pauli dan relevansinya untuk dunia dewasa ini. Berarti orang harus mengerti dunia dewasa ini, mesti mengerti Angelo Pauli itu seperti apa, melihat hubungan antara keduanya itu. Nah ini yang agak susah. Agak susah. Tapi kita coba saja, moga-moga berhasil. Kalau tidak berhasil ya nanti dicoba lagi. Jadi yang perlu juga disampaikan di sini adalah bahwa relevansi itu interpretasi. Relevansi itu interpretasi. Maka yang disajikan di sini ya interpretasi dari orang yang diberi tugas itu. Bisa jadi yang dianggap relevan oleh pembicara itu belum tentu dianggap relevan oleh pendengarnya atau pembacanya. Maka di samping membaca ya silakan nanti berjuang sendiri, membaca, menemukan, perlu mencari kaitannya. Nanti kalau ada forum tanya jawab perlu kita diskusi, kita kritisi apakah benar ini cara melihat relevansinya ya. Saya kira itu penting juga. Nah, ini maka yang enggak bisa kok. Saya fungsikan sendiri. Ya. Ya, jadi yang penting juga dipahami karena ini forumnya hari studi. Hari studi itu nadanya itu ada unsur ilmiahnya sedikit kan. Jadi orang-orang yang duduk di sini itu orang-orang yang pemikir ilmiah gitu. Diandaikan punya kemampuan berpikir ilmiah lah ya. Kalau belum ya nanti sampai rumah berdoa mohon dikarunia itu ya. Tapi yang disajikan memang tidak sepenuhnya ilmiah, mungkin tidak ilmiah. Yang nanti akan disajikan hanya hasil dari menggali beberapa sumber lalu ditulis ulang. Jadi kerjaan dia cuma menulis ulang, tidak menyampaikan sesuatu yang baru. Nah, itu nanti akan menjadi baru ketika orang masuk di dalam forum tanya jawab, lalu berinteraksi dengan apa yang tadi disajikan itu, kemudian menggalinya bersama-sama. Di situ tuh lalu menjadi berbicara. Maka nanti kalau di forum tanya jawab itu sebagian besar itu silent majority, ya, alias duduk, dengar, diam, deklak-dekluk, ya, itu lalu ini tidak membawa kita kepada proses yang lebih mendalam. Kemudian seperti biasa karena ruang dan waktunya terbatas, maka yang harus dikupas, yang harus didalami juga mesti terbatas. Maka dibatasi hanya 3. Kita mau bicara mengenai relevansi itu hanya apa. Kemudian Angelo Pauli itu pelayanannya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Romo Edison. Ya, kemarin sebelum menyelesaikan naskah ini saya tanya kepada beliau apakah saya harus banyak menulis tentang pelayanan karena Romo akan menjelaskan riwayat. Nah, riwayat kan termasuk kerjanya kan. Kerjanya berarti termasuk pelayanannya. Jadi begitu Romo Edison bilang, ya saya akan membahas itu. Saya senang sekali nggak perlu membahasnya kan. Gitu. Beliau yang sudah menggali dengan cukup bagus, sangat mendalam. Lalu yang menurut saya paling penting adalah poin terakhir. Karena yang pertama dan kedua itu, Angelo Pauli itu memang seorang tokoh sejarah di dalam gereja Katolik, katakan begitu, seorang biarawan dan imam Karmelit yang mewariskan
sesuatu yang sangat bernilai. Kerohanian dan hidup rohani dan komitmen yang sangat bernilai. Tetapi itu menjadi mati kalau orang tidak bisa melihat kaitannya di dunia sekarang. Dan barangkali itu beberapa kesulitan kita. Kenapa kita tidak banyak yang berminat menggali orang-orang Karmel yang hebat-hebat itu? Mungkin kita tidak, atau belum ya, kita belum sampai pada keberanian menggali itu untuk zaman sekarang. Padahal itu kan sebenarnya nilai yang punya makna abadi sebenarnya. Tapi karena orang mungkin menganggap itu itu sejarah, itu masa lalu itu. Nah, lalu kita kehilangan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi audiens yang di sini enggak perlu baca buku yang tertulis tulisan di situ, karena mungkin banyak bohongnya itu. Saya ngomong di sini aja nanti ya, saya aja. Jadi banyak sekali yang enggak tertulis di situ. Ya. Karena waktu nulis itu idenya belum masuk. Idenya baru tadi setelah minum tadi pada masuk semua gitu ya. Ya itulah ya proses. Baik, kita masuk ke relevansi itu sebenarnya apa sih? Relevansi itu sebenarnya apa? Ini yang kelihatannya perlu juga didalami sebelum kita masuk ke Angelo Pauli. Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi itu artinya cuma kecocokan aja, ada kaitan, ada hubungan, ada kesesuaian, ada keterhubungan. Maka kalau kita mau menggali dan memahami relevansi dari Angelo Pauli, kita mesti mampu melihat keterkaitannya di mana, ada keterhubungan di mana, ada kecocokan, kesesuaian di mana. Nah, untuk menentukan ini cocok atau tidak, sesuai atau tidak, itu ada frame-nya juga, gitu. Ada teorinya juga. Kalau kita tidak memahami itu akan menjadi sedikit sulit. Tapi kita coba aja. Itu ya, itu yang pertama itu. Lalu yang kedua, ini yang menurut saya sangat penting. Mengapa kita seringkali terjebak dalam dunia kita sendiri, kita kurang rajin membaca sejarah, kurang rajin menggali nilai-nilai atau pengalaman-pengalaman rohani dari orang yang sebelum kita. Karena kita seringkali mengira bahwa kita hanya terkurung dalam dunia sekarang. Manusia itu punya kemampuan melampaui dirinya ya, minimal dua itu. Orang bisa bergerak melampaui waktu. Dia bisa berpikir tentang masa lalu dan dia juga bisa bermimpi tentang masa depan. Berarti manusia itu tidak terkurung dalam saat ini saja. Nah, ketika seseorang atau sekelompok orang itu hanya terkurung pada masa sekarang dan di tempatnya sendiri, disitulah dia akan makin lama makin tertinggal dengan sangat cepat. Dan perubahan dunia kita sekarang itu juga begitu kencang. Maka orang mesti punya kemampuan memprediksi, kemampuan ini ya, nanti kalau kita bicara di bagian terakhir di relevansi itu nanti akan kita lihat bagaimana Angelo Pauli dan juga situasi kita sekarang ini sebenarnya bisa kita lihat dari situ ya. Oke. Ini yang kedua. Jadi relevansi itu sebenarnya menunjukkan bahwa manusia itu punya kemampuan melampaui hidup yang sekarang ini. Dia bisa menggali apa yang sudah lewat ratusan tahun ya. Angelo Pauli itu meninggal 1720 kan. Itu sudah 300 tahun, kita sekarang merayakan 300 tahun. Itu 3 abad itu lama sekali itu ya. Tetapi karena manusia punya kemampuan yang disebut orang Banyuwangi itu beyond time itu ya, melampaui waktu itu ya. Maka kita bisa bicara seperti ini ya. Dan ternyata ketika kita diskusi tentang relevansi itu kita bisa enjoy kalau kita tahu ya caranya bagaimana. Dan sebenarnya hidup kita juga akan menjadi relevan kalau kita tahu bagaimana menempatkan diri kita untuk masa depan. Kalau kita hanya hidup di dunia sekarang ini untuk diri kita sendiri, nanti ya kita tidak akan meninggalkan, ya orang Madura bilang legacy ya, warisannya itu tidak ada gitu. Karena kita terkurung pada diri kita sendiri. Saya kira Angelo Pauli menjalankan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, ya, tapi untuk gereja dan yang paling penting dia lakukan untuk Tuhan. Maka itu melampaui waktu dan ruang. Kita belum masuk relevansi tapi sudah terjerumus di situ ya. Lalu yang ketiga itu ada nilai-nilai rohani karya manusia itu melampaui batas ruang dan waktu.
Karya-karya manusia itu bisa dilihat di dua level, dua tingkatan. Tingkatan material dan tingkatan spiritual. Nah, nilai-nilai itu adalah bagian yang spiritual. Karena dia spiritual, maka dia melampaui ruang dan waktu. Dan itulah yang bisa kita gali. Jadi Romo Edison menampilkan kamarnya, bajunya, topinya, ya, kemudian jubahnya dan lain-lain. Itu material semua. Ya. Kadang-kadang penting, ya, tapi tidak selalu penting. Karena itu akan hilang. Tapi nilai-nilai rohani, nilai-nilai spiritual itu, yang tadi bilang melampaui ruang dan waktu itu, tidak akan habis, dia tidak akan rusak. Ya, tapi topinya Angelo Pauli satu saat akan habis. Ya, rosario yang dibilang tadi masih asli itu nggak tahu bertahan berapa lama, ya. Tapi nilai-nilainya, ya itu yang tidak akan hilang. Contoh yang saya tulis di situ di teks itu, ya, misalnya batu. Batu itu ya hanya batu tergeletak begitu saja sebagai materi, tapi ketika dia disentuh oleh kemampuan spiritual orang, dia bisa menjadi patung yang sangat bagus. Kayu yang hanya gelondongan begitu dibuang oleh orang, itu kalau ditemu oleh Romo Sutiono jadi gitar. Jadi orang seperti Romo Sutiono itu dia bisa melihat nilai di dalam kayu. Sementara orang yang pikirannya cuma jual arang, ya itu dijadikan arang, habis, dibakar, jadi arang, sudah selesai. Tapi sebagai gitar itu bisa melanglang sampai Jerman dan sampai London. Itulah kemampuan spiritual manusia dalam melihat nilai pada yang material. Maka sebenarnya orang itu diandaikan dan diharapkan dia bisa melihat nilai-nilai itu di dalam hal-hal yang material. Oke? Yang berikutnya ini bukan sesuatu yang baru, tapi kalau kita bicara mengenai relevansi, sebenarnya ini lembaga-lembaga yang saya sebut ini contoh yang paling konkret. Nah, nanti bisa kita diskusikan, nanti bisa kita bicarakan bersama. Kenapa di Indonesia ada The Wahid Institute? Karena nilai-nilai pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, cita-cita dari Gus Dur itu memang sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang sangat bermanfaat. Maka orang tidak rela itu hilang begitu saja. Ada komunitas khusus yang mau menggali, mempelajari, membahas, kemudian mewariskan itu menjadi sesuatu yang relevan sekarang. Jadi Gus Dur sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, tetapi pikirannya, karya-karya rohaninya itu masih sangat penting untuk kita sekarang. Kerukunan, pluralisme, dan lain sebagainya, penghargaan kepada perbedaan-perbedaan itu dahsyat sekali. Di situ lalu nilai-nilai Gus Durian itu bisa diabadikan. Lalu kalau pernah mendengar nama Henry Nouwen yang sangat bagus tulisannya, hidupnya dan karyanya itu mengandung nilai-nilai yang luar biasa dalam melihat kehidupan modern ini. Dia sebagai dosen di Harvard, di Yale, kemudian sebagai seorang misionaris di Amerika Latin, kemudian dia tinggal di antara orang-orang yang berkebutuhan khusus di Ontario sana. Itu menghasilkan refleksi-refleksi yang menunjukkan bahwa dia menemukan nilai-nilai di dalam kehidupan ini. Kekuatan dan kehebatan itu, the real power itu tidak terletak di dalam orang-orang pintar itu ternyata. Di dalam orang-orang yang berkebutuhan khusus itu. Dan dia bisa menemukan itu, menguraikannya dengan begitu bagus, sehingga orang-orang di sekitarnya itu tidak ikhlas dan tidak rela kalau apa yang dia pikirkan, apa yang dia tulis, apa yang dia bagi itu lewat begitu saja. Nah, orang mau memegang itu, mau melihara itu. Maka lalu ada Henry Nouwen Society. Kalau saudari dan saudara, suster, bruder, romo itu mencari di internet itu ada Henry Nouwen Society. Banyak sekali renungan-renungan yang sangat bagus. Ya, sebagian itu malah daur ulang tulisan Henry Nouwen yang sudah sekian tahun yang lalu. Tapi menemukan relevansinya dalam kehidupan kita sekarang. Itulah hebatnya. Ya. Kemudian ada contoh lagi. Ya, ini Pontifical John Paul II Institute for Studies Marriage and Family. Ya, karena Santo Yohanes Paulus II ini banyak sekali menulis tentang itu ya. Teologi Abadi itu dari
Yohanes Paulus kedua juga, dan dia bicara banyak sekali. Maka pemikiran-pemikirannya yang sangat bagus dan sangat indah itu dikonservasi, ya, disimpan, direfleksikan, dikembangkan, diteruskan, didiskusikan supaya itu menjadi sesuatu yang tetap hidup dan berperan dalam kehidupan. Ya, nggak ada semua tuh di situ toh. Nah, ini baru masuk ini tadi soalnya. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, ini mungkin banyak yang belum pernah dengar ya. Romo Budi pasti tahu persis ini. Dietrich Bonhoeffer itu siapa? Seorang teolog Protestan. Kalau dia Katolik itu dia sudah martir. Ya. Tapi karena Protestan, mohon maaf ya. Di dalam tradisi Protestan tidak ada martir. Titus Brandsma itu martir untuk gereja Katolik. Ya. Tapi Dietrich Bonhoeffer ini sebenarnya lebih berani daripada Titus Brandsma. Mengapa? Karena Titus Brandsma ketika ditangkap oleh Nazi Jerman itu, dia memang ada di Belanda. Dia tidak ke tempat lain. Sedangkan Dietrich Bonhoeffer itu ketika Hitler berkuasa, dia itu ada di Amerika. Tetapi dia sengaja pulang dan melawan Hitler. Wah, itu lebih hebat. Akhirnya ditangkap juga dan dibunuh juga. Nah, dia martir sebenarnya. Maka ide-idenya, gagasan-gagasannya itu masih dibaca orang, dikutip ya. Romo Budi kalau berkuasa mengutip Dietrich Bonhoeffer juga. Karena nilai-nilainya itu memang luar biasa. Oke? Lalu yang terakhir ini, kalau kita bicara mengenai relevansi, itu ada kaitannya dengan akal budi manusia. Jadi hari studi ini memang sifatnya bukan refleksi, bukan renungan, bukan meditasi, tapi ini olah akal budi. Maka kita mesti melibatkan itu. Bagaimana akal budi manusia itu digunakan untuk membaca Beato Angelo Pauli dan melihat relevansinya untuk kita sekarang. Akal budi manusia itu mampu menghubungkan berbagai macam faktor ya, berbagai macam hal gitu untuk menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa dinikmati. Itu seperti yang tadi sudah disebut itu. Kayu yang cuma barang mati di kebun begitu, itu bisa diukir, kemudian dicat atau di furnace atau diapakan, itu menjadi barang yang mahal sekali harganya, bisa ratusan juta. Itu kehebatan akal budi manusia, bagaimana dia bisa mengolah itu. Dalam tulisan itu diberi contoh, chef itu juga kehebatannya di situ. Masakan itu jadi enak karena dia ahli meramu. Kita sebagai manusia yang punya akal budi juga diharapkan bisa meramu, menghubungkan antara kehidupan, perjuangan, pelayanan, komitmen dari Beato Angelo Pauli itu dengan kehidupan kita sekarang. Di situ lalu kita bicara mengenai relevansi. Jadi diharapkan setelah menyelesaikan satu slide ini, kita tahu kira-kira mau kemana, ujungnya nanti di mana. Gitu ya. Kalau terlalu cepat tolong disampaikan, karena kalau tidak diberitahu itu makin lama makin cepat. Ya. Lalu kita masih bicara mengenai relevansi itu sebenarnya apa? Relevansi itu menggali, ya. Jadi orang yang mau menggali relevansi itu diandaikan dia mampu menemukan ada perbedaan, tetapi juga ada kesamaan. Jelas zamannya Angelo Pauli itu sama sekali beda dari zamannya kita. Ya, itu sudah jelas. Mentalitas orangnya, cara berpikir gereja, teologi gereja, dan cara melihat kehidupan ini sudah sama sekali berbeda dari zaman kita sekarang. Meskipun ada perbedaan-perbedaan, di sana itu tetap ada kesamaan-kesamaan. Yang tadi di depan sudah disebut, yang material itu berubah-ubah. Tapi yang spiritual itu tetap. Yang spiritual tetap. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dalam zaman sekarang, kita mencoba mengenal Angelo Pauli, yang kita mau gali bukan rumahnya di mana, gedungnya seperti apa. Tadi yang ditunjukkan itu bagus, tapi tidak berhenti di situ. Itu mesti menghantar kita untuk masuk ke yang spiritual. Karena kita tidak bisa membawa bubur Itali tadi ke sini. Orang tidak mau makan itu. Ya, yang tadi dibilang Romo Edison, wah ini enak sekali nih untuk Romo Edison, ya kan? Bukan untuk kita di sini, ini makanan apa ini, kan gitu kan? Itu material,
Tapi itu bukan yang akan kita diskusikan di sini. Berjalan kaki tadi itu, wah, mengharapkan anak sekarang jalan kaki seperti itu ya, mungkin itu utopia ya kan, nggak susah, gitu. Meskipun mungkin ya. Berikutnya, nah kita sekarang berkumpul di dalam kelompok yang namanya Familia Karmelitana. Familia Karmelitana ini sebenarnya apa? Mengapa disebut Familia dan kenapa ditambahi Karmelitana? Pasti ada unsur Karmelnya di situ. Sehingga kalau kita menyebut diri Familia Karmelitana, itu diharapkan kita menjadi orang-orang yang mau menggali, mengenali, memahami, dan menghayati nilai-nilai Karmel itu. Maka kemudian ada hari studi yang temanya Angelo Pauli, yang adalah salah satu tokoh dalam Karmel. Kita berkumpul di dalam kelompok ini sebenarnya dalam rangka untuk melakukan aktivitas yang namanya relevansi sebenarnya. Nah, persoalannya kan, sejauh mana kita telah mempelajari kekayaan-kekayaan masa lalu itu, seberapa besar komitmen kita untuk menggali dan mencintai itu serta menghayatinya dalam konteks yang sekarang. Kalau itu tidak ya hari studi ini cuma 1 hari saja, bukan 1 hari sih, setengah hari kan. Lalu menguap. Kita tidak akan merasakan efeknya. Kalau kita sendiri tidak merasakan efeknya, apalagi orang lain, bagaimana mereka bisa menerima hasil dari pertemuan ini. Ya, Familia Karmelitana diharapkan menjadi society, ya tadi itu kalau ada Henry Nouwen Society, ada itu. Diharapkan seperti itu mestinya, gitu loh. Ya, ini kan ada frater-frater yang kuliah filsafat dan teologi. Kan itu kan hebat-hebat ini. Pikirannya kan hebat-hebat itu. Cuma menuangkannya seringkali agak susah, ya. Gitu. Dan pikiran hebat saja kalau tidak dituangkan ya nggak bisa dinikmati orang lain. Itu. Maka kalau kita berkumpul dalam Familia Karmelitana, sebenarnya keluarga kita ini adalah keluarga yang kegiatan utamanya antara lain harusnya melakukan itu. Yang disebut relevansi itu. Bagaimana Teresia anak-anak Yesus itu berbicara untuk anak muda sekarang? Nah, itu namanya relevansi. Ya, kalau hanya membaca kisahnya dia lalu mengagumi, wah itu belum itu. Nanti di slide berikutnya akan kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Tadi itu masih bicara mengenai relevansi. Sekarang kita masuk ke bagian pelayanan. Syukur kepada Allah bahwa ya Romo Edison tadi sudah membahas itu pelayanannya apa saja. Jadi tidak perlu diulangi di sini ya. Kalau diulangi, pertama sudah didengar, 2 membosankan, 3 tidak lebih ahli dari Romo Edison. Jadi yang mendengar pasti lebih bosan lagi ya dah itu. Oh, suka ngerti ngomong mana ya. Gitu. Romo Edison sudah menyampaikan dengan sangat. Yang akan disampaikan di sini ya terkait dengan bahan yang nomor 1 tadi. Kita hanya mau mencoba melihat relevansinya bagaimana. Ya. Nih, kita bisa lihat dari beberapa poin lah ya. Kita lihat bidangnya dulu, bidangnya. Yang pertama, kalau kita lihat bidangnya, ya, dia sebagai anggota Karmel pasti dia itu melayani ordonya sendiri, ya. Dia menjadi magister, kalau tidak salah di Firenze atau di mana. Kemudian yang kedua waktu dipindah ke Roma itu dia menjadi magister. Artinya dia punya komitmen melayani ordonya sendiri. Normal, masih begitulah. Lalu dia tidak hanya menjadi magister, tapi dia juga terlibat dalam komunitas. Tadi sudah dicontoh. Terlibat bukan hanya sekedar ikut sembahyang, aktivitas sehari-hari begitu, tapi dia menunjukkan kekhasan, komitmen yang khas, terutama kepada orang tua, ya, karmelit yang tua, kemudian mereka yang sakit dan sebagainya. Itu pelayanannya di situ. Jadi dia punya kekhasan, maka lalu ada yang menonjol, dan yang menonjol inilah yang membuat orang mengingat dia. Di bidangnya itu di level ordo. Kita lihat. Lalu yang kedua, gereja. Gereja. Tadi Romo Edison juga menjelaskan juga bahwa dia berkarya sebagai pastor paroki. Kemudian satu paroki ke paroki lain ya. Tidak usah diulang parokinya mana. Silakan buka lagi teksnya itu. Di situ kita melihat bahwa Angelo Pauli sebagai anggota dari sebuah komunitas religius, sebagai biarawan,
imam biarawan, dia tidak hanya terlibat dalam ordonya sendiri, tetapi dia terlibat dengan gereja. Dan itu kemudian ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Vita Consecrata itu. Kalau kita baca Vita Consecrata nomor 1 itu awalnya itu menegaskan itu, bahwa hidup pembiara, hidup bakti, hidup religius itu adalah anugerah untuk gereja. Nah, dan sebelum itu ditulis oleh Yohanes Paulus II, Angelo Pauli sudah menjalankan itu. Artinya dia mengerti bahwa dia adalah bagian dari gereja, bahwa dia mengucapkan kaul itu bukan hanya untuk biara, bukan hanya untuk ordo Karmel, tetapi untuk gereja. Ini penting digarisbawahi ya. Kemudian tentu saja yang sangat menonjol dan membuat dia diingat dan kemudian menjadi beato dan seterusnya yang terakhir. Dia tidak terkurung di dalam ordonya sendiri, dalam komunitasnya sendiri, dia terlibat di dalam gereja, dia tidak hanya melibatkan diri dalam pelayanan kepada gereja, tetapi kepada masyarakat umum. Dia tidak tahu yang dilayani itu Katolik atau tidak. Yakin kalau dia nanya, kamu Katolik atau enggak gitu ya, pasti enggak itu. Sementara zaman sekarang ini ada rumah sakit yang dibuka untuk orang agama tertentu. Wah, dokternya cuma mau melayani pasien tertentu. Wah, itu rada orang Spanyol bilang atau loko ya. Bagaimana seorang dokter bisa berlaku demikian diskriminatif terhadap pasien? Dia melanggar sumpah jabatannya sebagai dokter. Dokter itu harus melayani semua orang, siapapun juga dia agamanya apa, gendernya apa, dia harus layani semua. Kalau itu sudah mulai melenceng-melenceng begitu, itu tidak cocok. Nah, saya yakin bahwa Angelo Pauli itu melayani umum, orang miskin, orang sakit, orang yang di penjara, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak diperhatikan, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita lihat relevansinya di bagian terakhir. Konteksnya itu seperti apa dalam kehidupan kita. Oke? Masih kurang berapa menit? Sampai jam 12. Hah? Sampai jam 12. Ya. Berikutnya, kita lihat gambar di pojok itu. Ini kan orang miskin ini. Menurut interpretasi saya, ya. Enggak tahu Anda melihat apa itu. Tapi gambar itu tidak penting. Yang penting sekarang prosesnya. Karena kita mau mencari relevansi, itu seringkali kita tergesa-gesa pada hasilnya. Pada akhirnya begini, seakan-akan itu jatuh dari langit atau lahir dari kebun bambu begitu, ya. Seperti legenda-legenda itu, tokoh-tokoh besar lahir mana? Lahir di tengah rumpun bambu. Waduh, bisa lahir dari rumpun bambu bagaimana? Dia tidak lahir dari rumpun bambu, dia itu mengalami proses keluarga. Tadi Romo Edison juga sudah menjelaskan. Jadi ada titik-titik tertentu yang mesti kita cermati. Karena disitulah sebenarnya perubahan atau kalau kita bilang pertobatan itu terjadi. Tidak mendadak begitu. Tapi dia rupanya oleh Tuhan itu juga dipersiapkan. Tuhan mempersiapkan, tentu saja mesti direspon, gitu ya. Kehilangan ibunya, itu Romo Edison tadi sudah menjelaskan. Banyak sekali orang yang ketika kehilangan ibunya itu down, ya, tidak pakai lock ya, down saja. Gitu. Terus hidupnya itu dipenuhi dengan pengalaman negatif, trauma begitu, ya, masuk biara juga masih dibawa-bawa terus pengalaman kehilangan ibunya itu, sehingga menjadi problematik di dalam biara misalnya. Kita bisa melihat Angelo Pauli tidak begitu. Nah, ini hasil. Dan seperti tertulis dalam teks itu, cukup menarik bahwa banyak orang kudus itu mengalami hal seperti itu, ya. Elizabeth dari Tunggal itu kehilangan orang tuanya juga waktu masih kecil, ya kan? Teresa dari Avila juga begitu, Teresa anak-anak Yesus begitu, ya kan? Itu menarik. Yohanes Salib juga begitu. Jadi tokoh-tokoh besar kita itu rupanya memang mengalami hal-hal yang secara psikologis manusiawi itu sesuatu yang sebenarnya tidak ideal. Tetapi itu tidak menghambat dia untuk menjadi seseorang yang tumbuh berkembang secara rohani. Ini hebatnya. Dengan kata lain, Angelo Pauli itu justru mendapatkan kesempatan ketika harus memelihara neneknya yang sudah sakit bertahun-tahun itu untuk mendampingi dia dan memelihara dia. Itu kepekaannya terhadap orang lain itu lahir di situ. Ini proses.
Jadi pelayanan Angelo Pauli tidak mendadak begitu tiba-tiba dia bisa melayani orang miskin, punya komitmen terhadap orang sakit dan sebagainya. Itu ada proses. Ya kemudian dari keluarga dia bergeser ke komunitas. Ya, komunitasnya sendiri juga memberi seperti ruang dan kesempatan bagi dia untuk bisa menjadi orang yang punya kepekaan. Ini juga tidak gampang. Tadi Romo Edison sudah menjelaskan, ada juga itu konfraternya yang tidak senang sama dia itu. Ya. Dan itu sampai sekarang juga masih ada begitu. Jadi kalau ada konfrater lain atau suster lain yang berhasil melayani orang lain, itu banyak yang mengira bahwa wah ini akan jadi terkenal, orang ini akan jadi lebih dari kita. Maka wah gitu jadi ribut kan. Kalau dalam hal itu rupanya masih sama. Ya. Ratusan tahun sampai sekarang masih sama. Rupanya manusia nggak berubah dengan iri hati, cemburu, wancet aja, tidak mateng-mateng gitu ya. Sehingga Angelo Pauli juga mengalami tantangan dari dalam. Tapi yang jelas hidup doa, persaudaraan dan pelayanan itu bukan sesuatu yang secara rutin aja dihayati. Itu sesuatu yang juga kemudian melahirkan sifat-sifat karakter, watak, dan pribadi yang khas dalam diri Angelo Pauli. Tadi Romo Edison saya kira juga menyebut itu. Bahwa dia itu banyak meditasi tentang salib. Ya. Romo Edison tadi belum menyebut ya, bahwa dia itu termasuk salah satu, atau mungkin orang yang mempromosikan dan memulai jalan salib di Koloseo itu. Sampai sekarang itu, tradisi jalan salib di Koloseo, waktu Jumat Agung itu masih dijalankan. Kalau tidak salah itu yang menginisiasi, memulai adalah Angelo Pauli. Mungkin Romo Budi nanti bisa mengklarifikasi ya. Jadi itu semua tidak lahir dari sekedar melakukan, tidak hanya sekedar hal yang tampak begitu, tapi yang tampak ini bergumul lebih dulu di dalam yang tidak tampak. Bergumul dulu dalam level rohani yang memang tidak dilihat orang lain. Ya, pergumulan seperti itu tidak dilihat oleh orang lain. Ya. Maka kontemplasi dia terhadap yang tersalib itu, kemudian cinta dia kepada Ekaristi, itu semua yang kemudian melahirkan dia menjadi orang peduli kepada yang tersalib. Dan yang tersalib itu menurut Angelo Pauli rupanya juga diinspirasi oleh Injil Matius 25, 31, 46 tadi. Itu sebabnya tadi dibaca di awal. Karena disitulah sebenarnya nilai-nilainya. Apa yang menginspirasi dia, itu pasti sabda Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan dia, itu antara lain Ekaristi. Jadi sebelum Konsili Vatikan kedua mengatakan bahwa puncak dan sumber hidup orang Katolik itu adalah Ekaristi. Oh, itu sudah diayati oleh Angelo Pauli. Dan itu masuk akal karena apa yang dirumuskan di dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, apa yang dirumuskan oleh paus tertentu sebagai dogma dan sebagainya, itu lahir dari proses praksis kehidupan umat sebenarnya. Maka ketika itu diperdebatkan ya orang lupa bahwa ini bukan sesuatu yang turun dari langit, ini sudah dihayati orang. Gereja itu kemudian merumuskan. Ya. Lalu gereja, ya. Tadi Romo Edison sudah menyebut itu. Bisa dipahami bahwa banyak halnya sama, tumpang tindih, double, mengulangi karena ya sumbernya sama. Hanya Romo Edison tadi mengatakan bahwa dia bawa tas masukkan roti, ya udah itu actionnya ya toh. Kita melihat rohnya apa gitu. Jadi Angelo Pauli itu teringat orang miskin ketika di meja pesta itu loh begitu banyak makanan. Sementara yang lain di situ tidak sampai ke sana pikiran. Nah itu kekasannya di situ. Rupanya Tuhan itu juga menggunakan orang-orang seperti Angelo Pauli itu untuk melanjutkan karyanya. Tentu juga menggunakan kita semua. Oke, itu prosesnya. Ya. Kemudian masih pelayanan, kita lihat ini caranya. Ini yang menarik ini, caranya. Tadi Romo Edison juga sudah menyebut sampai menyebut apa tadi bangsawan dari Napoli dan sebagainya tadi. Nah, itu faktanya Angelo Pauli itu menjadi mediator. Menjadi mediator antara orang miskin dengan orang kaya. Antara orang yang dipinggirkan dengan orang yang ada di pusat.
antara orang yang sakit dengan orang yang sehat, antara orang yang punya akses terhadap kekayaan dunia ini kepada orang yang tidak punya akses. Itu. Dia menjadi mediator. Tadi Romo Edison sudah menyebut, apakah kita mengumpulkan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Nah ini, Angelo Pauli itu menjalankan fungsi ini. Nanti di relevansi masih akan kita bahas. Yang kedua, ini yang menurut saya cukup penting. Cukup penting. Menarik bahwa banyak orang yang bergerak dan bekerja, berjuang di bidang justice and peace, di bidang sosial ekonomi, mau membela rakyat kecil, macam-macam gitu itu, sebagian meninggalkan hidup membiaranya atau imamatnya dan lain-lain. Saya kira ada hubungannya dengan ini. Dan Angelo Pauli tidak meninggalkan imamatnya, tidak meninggalkan ordonya, tidak meninggalkan hidup membiaranya. Karena apa? Karena dia itu lebih menekankan pada being, bukan pada doing. Dia tidak menekankan pada membantu orang bekerja begini. Itu bukan yang utama. Itu penting, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah yang tadi sudah disebut. Doanya, persaudaraannya, semangat pelayanannya, kontemplasinya, ekaristinya. Singkat kata, dia itu menggarap dirinya sendiri. Keberadaan dirinya sendiri itulah yang dia olah lebih dulu. Sebelum dia keluar dari dirinya untuk menolong orang lain. Jadi being itu menjadi sangat penting sebelum doing. Nah di Raja Basa, biar Raja Basa itu ada namanya kelompok minat, ya kan? Itu kelompok minatnya itu makan, ya toh? Memang suka kuliner kan? Minatnya makan. Itu nggak termasuk dalam daftar, anggotanya semua, ya. Tapi ada minat retret koleksi, kemudian ada minat sosial ekonomi, ya kan? Dulu itu sebenarnya ada minat penulis, ya, tapi nggak jalan karena fraternya malas nulis. Ya. Maksudnya itu sebenarnya ada kelompok penulis juga yang menghasilkan tulisan-tulisan di media massa. Sebenarnya dulu itu tahun 86 itu dimulai kelompok itu. Waktu kami ada di sana di Raja Basa. Rapatnya masih di Joglo yang sudah dibongkar oleh orang pemimpin punya visi ke depan itu, bongkar sekarang, ya. Itu dulu tempat berkumpul, kalau habis makan malam, habis doa itu diskusi di situ. Kita ini mau apa? Kok hidup kok nyaman sekali di biara ini? Gak mikirkan orang lain kan? Wah, lalu muncullah ide membuat kelompok minat itu. Siapa yang berminat berdiri koleksi? Tolong membuat refleksi-refleksi yang bisa dibagi ke orang. Siapa yang minat memperhatikan orang miskin, sosial ekonomi? Itu maksudnya dulu, ya. Pewarisnya nggak tahu paham apa enggak. Itu. Jadi menggarap dulu dirinya sendiri secara baik baru keluar. Kalau terlalu banyak keluar, ya keluar bener, ya kan? Dia hanya doing, tapi tidak mengurus being-nya. Kita menjadi Karmelit itu pertama-tama untuk being a Carmelite, bukan doing a Carmelite. Nah, ketika langkahnya salah, keputusannya keliru, hasilnya juga tidak karu-karuan. Ini saya kira, saya melihat Angelo Pauli lebih being lebih dulu, dan being-nya itu memang benar-benar, sehingga doing-nya juga menjadi luar biasa. Ya, tinggal lihat caranya. Oke? Ini foto yang sangat menarik. Ada yang pernah lihat? Ini foto terbaru ini. Foto terbaru ini. Setelah atau di tengah-tengah Kapitol itu, Romo Edison ketuanya dulu, ya, Kapitol Jenderal, para gremiales itu menghadap kepada Paus, dan pesan yang disampaikan oleh Paus itu menohok sekali itu, ya, menohok sekali. Dia bilang, waspadai kontemplasi tetapi tidak berbelas kasih. Itu sembahyang doang. Nanti kalau ada orang miskin datang ke biara ngamuk-ngamuk dia. Ya. Tadi itu Romo Edison cerita waktu Angelo Pauli jalan mau ke Roma itu, mau mampir ke entah pastoran atau biara, nggak boleh masuk gitu. Ya. Itu mungkin anggotanya kontemplasinya luar biasa, tapi ketika ada orang miskin datang dia nggak peduli. Paus Fransiskus 2019 menyampaikan itu kepada para Karmelit yang memang diakui dan diapresiasi kontemplasinya. Tapi hati-hati kalau Anda kontemplasi tapi tidak menghasilkan action yang berbelas kasih,
itu Anda mengkontemplasikan siapa? Ya, ini. Saya kira ini bisa jadi acuan, di teks ini pasti nggak ada karena munculnya baru tadi. Ya. Maka saya bilang sama panitianya, tolong jangan dianu dulu itu, nanti mesti ya direvisi dulu. Ya. Kalau mau di Romo Edison ini sering berminat untuk menerbitkan itu, nanti sebelum diterbitkan harus direvisi, memalukan ya teks yang saya punya. Jadi waspadai kontemplasi, ya, tetapi tidak berbelas kasih. Jadi ujung dari kontemplasi, kalau kita sebagai Karmelit itu mengklaim bahwa kita ini dianugerahi spiritualitas kontemplasi, berarti kan kontemplasi itu ujungnya Matius 25, 3, 1, 4, 6. Nah, itu ujungnya di situ. Tidak beda dengan Ibu Teresa dari Kalkuta, ya, Santa Teresa dari Kalkuta itu. Oh, dia ujungnya di situ. Oke. Duh, kok sudah penutup? Oh ya, sudah penutup, betul. Jadi masih setengah jam ya. Oke. Baik, kita lihat di sini ada beberapa poin ya. Ini yang tadi disampaikan Romo Edison. Mengapa ini saya ambil? Gambar ini saya ambil karena menurut saya disitulah dia lebih dikenal. Karena dia ada di Roma dan ini paroki yang tadi sudah disebut Romo Edison itu ya, Santi Silvestro E Martino ya, Aimonti yang di belakangnya jenderal itu. Di sini dia menjalankan karya. Oke. Saya kira ada yang kelewatan slide saya. Yang relevan itu ada. Ya, ini. Oke, kalau gitu saya nggak usah pakai slide. Ya, saya masih ingat relevansinya. Yang pertama, relevansi itu seperti tadi saya katakan, itu melihat perbedaan dan kesamaan antara zamannya Angelo Pauli dengan zaman kita sekarang. Ya, apa yang sama? Apa yang sama? Situasi kondisinya masih sama. Bahwa antara yang kaya dan yang miskin itu selalu ada gap yang besar. Dan itu yang menyebabkan adanya begitu banyak orang miskin. Di dalam teks itu saya menyebut soal kapitalisme. Ya. Kapitalisme itu adalah ideologi yang sekarang ini mendominasi dunia. Mau tidak mau, harus kita akui. Cina yang dulu begitu kuat dengan komunismenya itu rupanya juga teler menghadapi kapitalisme. Sekarang mereka merangkul kapitalisme juga. Ada di mana-mana negara Cina itu sekarang punya ini perusahaan-perusahaan itu. Ada yang pakai teleponnya Oppo loh, Oppo teleponnya. Nah itu dari Cina itu, ya. 2 malam yang lalu saya baru keluar dengan bekas murid saya yang kerjanya di Oppo itu, baik Oppo di Jakarta maupun Oppo di Malang sini. Ya. Itu produknya Cina itu, dan itu menguasai di mana-mana. Mereka bukan hanya menguasai Asia, bukan hanya menguasai Amerika Latin, Afrika pun sudah mereka masuki, sehingga Eropa dan Amerika itu sudah tidak bisa melawan kekuatan Cina di sini. Nah, ini kapitalisme ini di samping dia memberikan kemajuan-kemajuan yang memang layak dinikmati, dia juga menghasilkan penderitaan yang sangat besar. Ada banyak sekali orang yang menderita karena kapitalisme ini. Dan disitulah sekarang kita berada dalam situasi yang sama dengan Angelo Pauli. Apa bedanya? Apakah kita punya daya kritis terhadap kapitalisme ini? Dan apakah kita itu mengambil langkah? Kalau tidak langkah teoritis, itu langkah praktis. Ya, maka tadi ketika saya menyebut soal kelompok minat tadi, di Raja Basa itu sebenarnya ada kelompok minat penulis. Kalau kita mau menggali relevansi dari pelayanan Angelo Pauli di zaman sekarang ini, ya, yang kita lakukan pasti tidak sama persis dengan yang dilakukan Angelo Pauli. Tapi ada hal-hal tertentu yang secara nilai itu bisa. Misalnya, tadi Angelo Pauli itu menjadi mediator antara orang kaya dan orang miskin. Nah,
Dengan itu sedikitlah, meskipun tidak terlalu heboh begitu, dia mengurangi ketimpangan itu. Dan ketika dia mendapatkan support dari sekian banyak orang, termasuk dari bangsawan dari Napoli dan sebagainya tadi, itu tidak untuk diri sendiri. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, selama ini sebagai komunitas religius, ketika kita mendapat bantuan, mendapat sumbangan, mendapat ini dan seterusnya, apakah itu kita pakai sendiri untuk memperkaya diri kita, untuk membuat hidup kita lebih nyaman, ataukah itu kita bagi ke orang lain? Ya, ini cerita aja. Saya agak gelisah tinggal di Gresik 14. Karena terlalu banyak makanan datang. Dan seringkali jam 12 malam pun kalau saya di situ ada makanan, yang ini kalau tidak diberikan ke orang besok nggak bisa dimakan. Saya keluar untuk membagi, itu bukan menjadi Angelo Pauli, enggak. Saya cuma gelisah saja bahwa ada makanan di situ yang tidak bisa kita konsumsi, sementara ada orang lain yang tidak bisa makan. Saya seringkali bilang, nggak usah lah, nggak usah. Ini kita makan apa yang ada aja lah. Tapi namanya orang memberi itu tidak. Kadang-kadang juga tidak bilang, tiba-tiba makanan datang, kami sudah makan malam sudah selesai, makanannya baru datang, sementara itu kok disimpan sampai pagi tidak bisa dimakan. Nah, apakah kita punya feeling untuk segera berbagi kepada orang lain? Atau itu kita simpan di tempat kita sendiri sampai membusuk misalnya? Ini relevansi kecil-kecil lah. Tentu itu akan menjadi sangat bagus kalau sudah tumbuh di antara operator-operator yang masih studi. Ya, waktu mereka retret di Nongko Jajar bersama saya tentang persaudaraan, itu mereka punya satu niat yang sangat mulia. Ya, waktu itu belum membahas Angelo Pauli, tapi mereka sudah mengikuti semangatnya Angelo Pauli. Mereka bilang, mari kita bikin supaya makanan kita di rumah itu tidak terlalu mewah, kita makan biasa-biasa saja katanya. Saya bilang, jangan makan biasa, makan nasi, saya bilang gitu ya. Makan biasa nggak kenyang, ya toh. Ada yang bilang makan dulu segala, makan dulu nggak bisa kenyang ya. Makan menu makanan yang biasa-biasa, minuman yang tidak terlalu mewah dan sebagainya. Ya 1-2 kali kalau pas pesta boleh. Tapi kalau itu menjadi style kita, lifestyle kita, itu menjadi pertanyaan yang luar biasa. Kita di sini merenungkan relevansi pelayanan Angelo Pauli. Wah, semua senang begini-begini, tapi sampai di rumah kita tidak menghayati, namanya kita tidak mewujudkan relevansi itu. Ya. Oke, itu yang kedua apa itu? Saya lupa yang kedua. Yang paling penting kalau menurut saya itu yang terakhir. Relevansi yang terakhir. Itu berkenaan dengan soal situasi kondisi kita sekarang. Bahwa kapitalisme menyebabkan ketidakadilan ya. Bahwa kita ini mesti mengikuti teladan Angelo Pauli dalam memperhatikan orang miskin ya. Tapi caranya bagaimana? Kita sekarang hidup di dalam era digital. Ya, kita sekarang hidup dalam era namanya revolusi industri 4.0. Bagaimana dalam era seperti ini kita bisa mewujudkan nilai-nilai yang dihayati oleh Angelo Pauli? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Dunia kita sama sekali berbeda dari Angelo Pauli. Tetapi situasinya sebagian masih mirip dengan yang dihadapi Angelo Pauli, bahwa ada ketidakadilan dan sebagainya. Saya mengutip di situ data dari Bank Dunia yang mengatakan bahwa Oktober 2019 itu ada 26% penduduk dunia itu ada di bawah garis kemiskinan. Itu jelas sekali. Itu fakta sekarang. Kalau kita mau cari relevansi, itu yang mesti kita baca. Ya, Indonesia itu 24% di bawah garis kemiskinan. Bagaimana kita melihat fakta ini? Ketika kita merenungkan tentang Angelo Pauli. Apa yang mau kita buat? Apakah sebagai generasi milenial, sebagai generasi virtual, sebagai generasi digital, sebagai orang hidup dalam era revolusi industri 4.0, kita merespon ini dengan cara berpikir kita, dengan mentalitas kita, dengan daya upaya kita, dengan potensi dan bakat yang kita miliki, untuk bisa melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Angelo Pauli. Tidak harus dengan misalnya membagi makanan kepada orang-orang miskin. Itu perbuatan karitatif sebagian yang memang perlu dilakukan. Tapi ada banyak sekali perjuangan-perjuangan lain. Ya, menulis tentang fakta itu
menyampaikan opini-opini mengenai itu. Sekarang ini media sosial sudah menjadi lahannya orang. Kita kalau tidak masuk di situ dalam rangka untuk membela dan memperhatikan orang miskin, ya itu tidak akan pernah terjadi. Pelayanan karitatif kita baik, tapi itu terbatas. Mengubah mindset itu menjadi lebih penting. Dan itu bisa kita sebarkan antara lain lewat dunia media sosial. Apakah kita melakukan itu atau tidak? Oke. Lalu sebelum saya lupa, yang tadi di bagian awal, ketika kita bicara mengenai relevansi, itu saya sudah menyebut mengenai lembaga-lembaga yang tadi itu. Nah, itu kalau Karmelit bisa menciptakan lembaga-lembaga seperti itu, pengaruhnya menjadi lebih besar daripada hanya sekedar mengumpulkan dana dari donatur lalu membaginya kepada orang lain. Itu terbatas sekali. Tetapi dengan memiliki institut-institut yang mengolah itu, memang mungkin agak jauh ya kalau bermimpi mengenai kita punya Angelo Pauli Institute di sini. Orang mau tanya opo itu, jajan opo itu, ya kan? Tapi minimal kita berpikir bagaimana memberdayakan Institut Karmel Indonesia untuk bisa menjadi lembaga yang menginspirasi banyak orang, bukan hanya orang Katolik, bukan hanya Karmelit, tetapi masyarakat umum dengan menggunakan semangatnya Angelo Pauli. Kita menjadi institut-institut atau menjadi orang-orang bagian dari institut ini yang menggali dengan sungguh-sungguh nilai-nilai Karmel kita untuk dibagikan kepada orang lain. Ya. Terutama generasi muda milenial ini, frater-frater yang orang milenial ini bagaimana menggunakan itu. Ya, saya mendengar di Raja Bahasa itu sekarang semua komputernya sudah bisa untuk mengakses YouTube, mengakses ini, mengakses itu dan sebagainya. Setelah mengakses itu semua, lalu refleksinya kemana? Dibagi kepada siapa? Tuh, ya kalau ada frater-frater yang punya Facebook dan sebagainya, apakah refleksinya itu dibagikan ke orang lain atau hanya dipakai sendiri? Angelo Pauli, dia mendapatkan itu dari ordonya, dia mengembalikan kepada ordonya, dia mendapatkan dari gereja, dia mengembalikan kepada gereja, dan tidak hanya ke situ, tapi ke masyarakat umum. Itu yang kelihatannya sekarang perlu kita pikirkan bersama. Nanti itu mungkin dalam forum diskusi kita bisa lakukan. Oke? Ya, tidak semua perlu dibahas. 3 poin sebelum berakhir sesi 2. Beato Angelo Pauli, semangat dan nilai-nilainya itu perlu dikonkretkan pada saat ini. Tentu di dalam hari studi ini kita tidak bisa menggali seluruhnya, nanti masih perlu forum lain. Kalau kembali ke komunitas mungkin bisa membaca ulang yang sudah ditulis di dalam buku tentang solidaritas itu, mendiskusikan bersama apa yang kita alami di sini. Lalu ada langkah yang nyata, bukan hanya langkah teoritis akademis di dalam forum hari studi, tetapi sungguh-sungguh konkret, tidak hanya frater tapi juga suster, karmelit awam dan lain-lain, karena mereka sebagai karmelit awam itu juga punya lapangan, punya lahan, punya forum yang dalam tanda kutip lebih luas daripada para suster dan para frater. Bagaimana itu diolah, bagaimana itu dibagikan, bagaimana itu didiskusikan, didalami bersama-sama, sehingga ada kesadaran, sehingga ada semangat, sehingga ada lahir komitmen dan seterusnya untuk bisa menindaklanjuti apa yang sudah kita bicarakan di dalam forum ini. Nah, itu kalau kita mau bicara mengenai relevansi. Ya. Relevansi kalau itu tidak konkret namanya nggak relevan. Melihat kesamaannya apa, perbedaannya apa, lalu kita mencoba mengolahnya untuk hari ini dan saat ini. Oke? Angelo Pauli, konteks zamannya, nilainya sama, konteksnya berbeda. Tadi sudah kita sebut. Nilai-nilai yang dihayati oleh Angelo Pauli sudah jelas. Cinta akan salib, bagaimana kita melihat orang-orang tersalib di zaman kita sekarang? Bagaimana kita menemukan Tuhan yang tidak, yang telanjang tadi, Tuhan yang lapar, yang haus tadi? Bagaimana kita menjawab itu? Nah ini. Nilainya tetap sama. Bahwa memperhatikan orang miskin itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang penting. Dan caranya bisa berbeda karena zaman kita berbeda.
Oke. Nah, yang terakhir sebagai awal, tadi kita mengutip Matius 25, 31, 46. Ya. Jiwa dan pelayanannya itu lahir dari Matius 25, 31, 46. Kalau tidak salah di bukunya siapa itu? Angelo Padri Carita itu juga disebut di situ. Ini Matius 25, 31, 46. Di awal kita mulai dengan Matius 25, 31, 46. Di akhir kita menyebut ini juga. Karena pada dasarnya rohnya di situ, nilai intinya di situ, bagaimana kita menghayatinya itu tergantung situasi dan kondisi kita. Saya mohon maaf tidak bisa memenuhi 1,5 jam. Sampai di sini, mohon maaf kalau ada banyak yang tidak memenuhi harapan. Sekali lagi yang saya sampaikan bukan diskursus ilmiah akademis, tapi ini hanya sharing saja. Mari kita lihat bersama, moga-moga sesi kedua ini juga memberikan kepada kita inspirasi untuk nanti berdiskusi, tanya jawab, mendalami, dan yang penting menindaklanjuti dan mengambil langkah konkret supaya Angelo Pauli tidak hanya menjadi tokoh sejarah masa lalu, tetapi menjadi tokoh yang masih berkiprah sekarang di dalam diri kita, baik di biara-biara para suster, para frater, dalam pelayanan para romo, dan juga karmelit awal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Romo Albert atas relevan. Silakan. Bisa minta tolong si Andrew Madison. Semacam teologi salib dari Angelo Pauli. Dalam buku ini sebenarnya bagian akhir itu mengenai spiritualitasnya saya sebutkan ada tradisi bahwa waktu di Roma Angelo Pauli itu memiliki tempat eremitisme yang namanya Monte Testaccio. Jadi Monte Testaccio itu saat ini banyak restorannya, tapi pada waktu itu
pada waktu itu menjadi tempat kosong dan menjadi tempat eremitismenya. Nah, testatio itu sebenarnya kalau dari bahasa Yunani itu kumpulan dari keramik-keramik. Jadi kemungkinan besar pada zaman Kekaisaran Romawi, keramik itu dibawa dari timur, lalu terlebih-lebih dari Mesir, lalu saking banyaknya lalu dikumpulkan di situ sehingga menggunung. Jadi tempatnya di situ menjadi tempat eremitismenya, lalu didirikan salib di sana, 3 salib. Nah, sama seperti tadi saya tunjukkan juga ada slide-nya di Viviciano waktu dia sakit, kan dia semacam memiliki eremitismenya di daerah pegunungan dan mendirikan 3 salib di sana. Itu sebagai tambahan dari apa yang dikatakan oleh Romo Albert. Nah, ini ada video tentang gereja di mana yaitu gereja San Martino ai Monti, di mana Angelo Pauli disemayamkan baik sebelum dan sesudah dibeatifikasi. Lalu ya kamar semacam museum lah, museum dari Angelo Pauli itu. Itu dulu memang kamarnya katanya waktu dia tinggal di biara itu. Nah, ini dalam bahasa Itali, coba saya terjemahkan nanti pembicaraan reporternya bersama dengan Romo Lucio Zappatore, ya, yang tadi saya informasikan itu. Padre Lucio, siamo entrati in basilica, siamo nella navata di sinistra, siamo di fronte alla tomba del beato Angelo Paoli. Perché padre dei poveri? È stato chiamato così dal Papa Clemente XI, il quale ha voluto dare la sua grande opera di carità, soprattutto verso i poveri, ma poi lui si è occupato. Padre Lucio, siamo entrati in basilica, siamo nella navata di sinistra, siamo di fronte alla tomba del beato Angelo Paoli. Perché padre dei poveri? È stato chiamato così yang miskin. il quale ha voluto con questo appellativo ricordare la sua grande opera di carità, soprattutto verso i poveri, ma poi lui si è occupato degli ammalati, dei carcerati, ci sono tanti luoghi di Roma dove lui ha esercitato. Kita sekarang masuk ke kamar Angelo Pauli waktu itu. Itu di atas sakristi. E dove sono conservati tutti i cimeli. Ini mantolnya. Ini tadi yang saya katakan alat-alat dari SKC-nya. Ini peralatan kamarnya. Una stanza vissuta. Ini tulisan-tulisannya. Dan ini tempat Oltretutto era piccolino, era molto piccolo di statura, per cui si meraviglia la gente che tempat tidurnya pendek karena memang dia adalah orangnya pendek. In questa stanza non entravano soldi. Lui riceveva tantissime Nah, ini pintu kamarnya tadi. Ini latran. Ci troviamo nella sala Mazzoni dell'ospedale San Giovanni qui a Roma. Rumah sakit lateran Perché è itu tadi. importante questa sala nel percorso. Mengapa tempat ini perché penting? questo era l'antico padiglione degli uomini ed era Saya tidak dengar ya. segno della carità di Angelo Paoli, perché qui veniva tutti i giorni, i letti erano messi a spina di pesce, orientati verso l'altare, veniva celebrata anche l'Eucaristia. Nah, tempat ini dia memberikan pelayanan kepada orang-orang sakit
juga kepada para dokter, perawat, dan juga mereka yang datang ke rumah sakit. Dice però poco, Ini yang perché diceva pembicaraan. che l'allegria era una componente della guarigione, ma questa è la clownterapia. A noi ci dicono che l'ha inventata Pacciata, ma nel Settecento Angelo Paoli già faceva clownterapia. Sebenarnya ada juga semacam sejarahnya itu dalam bahasa Inggris ya, tapi mungkin nanti bisa di browsing bagi mereka yang ingin mengetahui semacam sejarahnya. Jadi dalam sejarahnya itu ditunjukkan slide-slide dari Argiliano, tempat dia tinggal itu. Ya. Dan di sana juga ada, tadi sudah saya tunjukkan juga, sudah didirikan semacam peringatan atau tugu peringatan untuk Angelo Paoli itu. Ya. Itu yang bisa kita lihat. Ada juga dalam bahasa Inggris nanti, tapi banyakkan slide-nya. Tapi kalau kita baca yang ada di sini sebenarnya sudah cukup.